kita. Kita mau puji dan sembah Dia karena Dia sudah setia kepada kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita akan berpujian. Ku mau puji tentang firman-Mu. Ku puji
kesempatan ini kembali kami ingin belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kami hikmat dan pengertian sehingga kami dapat memahami akan firman-Mu. Roh Kudus-Mu juga menuntun kami untuk kami menjalani kehidupan sehari-hari dengan pengalaman bersama firman-Mu ya Tuhan, sehingga iman kami akan terus bertumbuh. Tolong hamba-Mu yang lemah dan terbatas, Tuhan mampukan untuk dapat menjelaskan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar. Kami sambut firman-Mu dengan rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai dengan 26. Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang menyimpan firman-Nya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada seorang perempuan yang mengklaim dirinya dengan mengatakan seperti ini, "Aku adalah seorang istri yang sukses." Mendengar klaim seperti itu, setiap orang yang mendengarkannya tentu ingin membuktikan dari klaim itu. Bagaimana cara membuktikannya? Maka kita akan melihat bagaimana sepak terjangnya, baik ketika dia di rumah, ketika dia di kantor atau di karirnya, atau mungkin juga ketika dia terlibat dalam pelayanan di gereja. Kalau kita melihat perannya di rumah, baik sebagai istri maupun sebagai ibu rumah tangga, dan baik adanya, demikian juga karirnya pun baik, juga pelayanan di gerejanya pun baik, mendatangkan sukacita banyak orang dan memuliakan Tuhan, maka kita pun percaya akan klaim dari si perempuan ini yang menyatakan dirinya sebagai seorang istri yang sukses. Nah, dalam teks kita, Injil Yohanes pun mencatat setidaknya ada 7 klaim Yesus terhadap dirinya sendiri. "Aku adalah roti hidup, aku adalah gembala yang baik, aku adalah terang dunia." Dan dari teks yang kita baca tadi juga menyatakan klaim Yesus terhadap dirinya, "Akulah kebangkitan dan hidup." Menarik ketika Yesus mengklaim dirinya juga disertai dengan perbuatan yang menunjukkan klaim itu. Contohnya, di pasal yang ke-8, Yesus memberi makan 5.000 orang lebih dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan di pasal selanjutnya, Yesus berbicara tentang "Akulah roti hidup." Atau ketika Yesus mengatakan "Akulah terang dunia", lalu juga diikuti dengan ketika Yesus mencelekkan mata orang yang buta sejak lahir, orang yang tidak bisa melihat apa-apa, yang hidup dalam gelap itu. Kehadiran Yesus sebagai terang itu menerangi kehidupan dunia. Lalu bagaimana dengan klaim Yesus tentang "Akulah kebangkitan dan hidup"? Tentu saja diikuti juga dengan peristiwa kebangkitan, yaitu Lazarus, sahabatnya yang sakit kemudian meninggal dan dibangkitkan oleh Yesus ini. Yohanes mencatat peristiwa atau tanda atau mukjizat yang dikerjakan oleh Yesus dengan membangkitkan Lazarus ini adalah mukjizat terakhir sebelum kemudian Yesus memasuki masa-masa sengsara. Dan kalau kita perhatikan mukjizat yang terakhir ini, mukjizat yang boleh dikatakan paling besar, bukan berarti meremehkan mukjizat yang lain. Apa maksudnya mukjizat ini yang paling besar? Karena
Karena ini terjadi atau dilakukan oleh Yesus di tempat umum, yaitu di satu pemakaman. Banyak orang-orang Yahudi yang menyaksikan itu. Karena dikatakan banyak orang Yahudi yang melawat, menghibur keluarga yang berduka, yaitu Marta dan Maria. Dan rupanya keluarga ini adalah keluarga yang boleh dikatakan terkenal begitu, sehingga banyak yang melayat. Dan mereka semua menyaksikan itu. Dan satu lagi, Lazarus sudah 4 hari berada di kubur itu, menunjukkan bahwa betul-betul sudah mati. Lalu Yesus membangkitkan. Tentu ini menjadi satu tanda yang sangat besar, yang luar biasa. Dan di pasal selanjutnya banyak orang yang bertobat. Dan itu menggelisahkan di satu sisi para tokoh agama yang merasa pengikutnya berkurang oleh karena mengikuti Yesus ini. Nah, itu sebabnya mujizat ini yang oleh Yohanes dicatat sebagai mujizat terakhir ini adalah mujizat yang besar, yang spektakuler itu. Terlebih mujizat itu adalah menunjukkan bagaimana Yesus berkuasa atas maut, atas kematian. Sedangkan kita tahu kematian atau maut itu adalah musuh yang menakutkan bagi manusia. Lalu apa alasannya Yesus membangkitkan Lazarus ini? Tentu ada banyak alasan, tetapi saya hanya mengambil 2 saja. Yang pertama di ayat yang keempat dikatakan, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Menyatakan kemuliaan Allah. Kalau kita melihat runtutan dari kisah ini memang sangat menarik. Ketika Yesus sedang melayani bersama dengan murid-muridnya di satu tempat, lalu Maria dan Marta mengirim atau mengutus seorang untuk menyampaikan kabar bahwa orang yang dikasihi Yesus, yaitu Lazarus, sakit. Rupanya ini bukan sakit ringan, sakit yang cukup keras. Sehingga Marta dan Maria, yang saya membayangkan itu mereka juga tahu kesibukan Yesus, sampai mengirimkan utusan untuk membawa kabar. Tentu mereka sangat berharap sahabatnya ini akan segera hadir dan menyembuhkan saudaranya ini. Dan yang menarik ketika Yesus menerima kabar itu, alih-alih segera berangkat untuk menjenguk sahabat terkasih ini, jelas Yohanes mencatat ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Di ayat yang ke-6 misalnya dikatakan dengan sengaja. Ini kan salah satu hal yang di luar kendali dari Marta dan Maria ini. Mereka sedang menghadapi kepanikan, kebingungan oleh karena saudaranya laki-laki yang kemungkinan besar adalah tulang punggung keluarga itu sakit keras dan sangat berharap bahwa Yesus akan hadir dan menyembuhkan. Di tempat yang lain dikatakan Yesus sengaja berlambat-lambat untuk datang menengok sahabatnya ini. Bahkan kesengajaan Yesus itu bukan tanpa alasan. Karena Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Lazarus itu telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Istilah tertidur ini sebenarnya di dalamnya juga adalah istilah mati yang dipakai secara umum. Katakanlah kalau orang Jawa itu tinggal, begitu ya. Saya pernah begitu ya, maksudnya dari keluarga kami yang meninggal, lalu ibu saya itu diberitahu ini saudara kita tinggal ini ternyata meninggal. Tertidur
maksud Yesus adalah mati. Tetapi murid-murid menangkap ya tertidur. Sehingga Yesus mempertegas itu bahwa Lazarus memang sudah mati. Namun Yesus akan membangkitkan itu. Dan juga kesengajaan Yesus berlambat-lambat itu ternyata juga ingin murid-muridnya belajar sesuatu yang penting. Yaitu apa? Percaya. Saya merenungkan apa kaitannya ya berlambat-lambat dengan belajar percaya. Ternyata ada kaitannya. Kaitannya adalah ketika kita dalam pergumulan yang berat, kita rasanya ingin segera mendapatkan jawaban dari Tuhan. Yang sakit ya sembuh, yang sedang dalam persoalan ada solusi, ada jalan keluar. Seruan doa kita, permohonan kita segera dijawab. Tetapi ketika Tuhan dengan sengaja melambatkan jawaban kita ini, jangan-jangan Tuhan sedang mengajar kita untuk percaya. Percaya apa? Percaya ada waktu yang Yesus akan lakukan itu, dan tujuannya adalah untuk kemuliaan Allah. Itulah tujuan Yesus melakukan segala mujizat tanda-tanda. Semua ditujukan untuk kemuliaan Allah. Sehingga waktunya bukan waktunya Yesus, tetapi waktunya Allah. Demikian juga ketika melakukan mujizat ini, ketika Marta dan Maria yang menangis, yang mengharapkan dengan sangat kehadiran sosok sahabat ini yang bisa menyembuhkan orang yang sakit ini, akan segera menyembuhkan saudaranya, Yesus tidak melakukan itu. Agar apa? Mereka belajar percaya. Belajar percaya waktu Tuhan, belajar percaya kehendak Tuhan, belajar percaya di mana apa yang terjadi itu hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Sehingga ketika terjadi dialog Marta dan Yesus maupun Maria dan Yesus, Marta mengatakan ketika Yesus sampai di tempat di mana mereka tinggal, Marta menyampaikan, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kita melihat bagaimana pengharapan Marta akan kehadiran Yesus itu. Marta begitu yakin kalau Yesus datang tepat pada waktunya, saudaranya tidak akan meninggal. Dari bagian pertama ini kita melihat atau kita belajar, peristiwa apapun yang kita hadapi, biarlah kita menghadapinya dengan berproses seperti yang Tuhan kehendaki bagi kita. Kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk segera menjawab doa kita, pergumulan kita. Namun disitulah mungkin Tuhan sedang mengajar kita untuk kita belajar percaya. Yang kedua alasan mengapa Yesus membangkitkan Lazarus, yaitu di teks yang kita baca tadi. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ketika Maria atau Marta juga menyampaikan hal yang sama, bahwa mereka ingin Yesus melakukan sesuatu agar saudaranya tidak mati. Lalu Yesus berkata, saudaramu akan bangkit. Itu yang dikatakan, ditanggapi oleh Yesus atas pernyataan Marta. Lalu Marta pun kemudian menyaut, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Di sini kita melihat bahwa ternyata Marta pun memiliki pemahaman akan kebangkitan orang mati itu, tapi terjadi pada akhir zaman nanti. Dari dialog itulah Yesus menyatakan dirinya, mengklaim dirinya, menegaskan kepada Marta
Sehingga Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Apa artinya? Yesus adalah kebangkitan itu sendiri. Yesus adalah hidup itu sendiri. Bukan sarana, tetapi Yesus adalah kebangkitan itu sendiri. Artinya Yesus memiliki kuasa untuk membangkitkan orang yang mati. Yesus memberi kuasa untuk menghidupkan orang yang telah mati itu. Mengapa? Karena Yesus adalah Allah. Dan beberapa minggu kemudian, Yesus yang bangkit dari kematian itu, dengan kuasa kebangkitan itu, Yesus mengalaminya sendiri. Tetapi saat ini ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, Yesus menyatakan, "Inilah aku, kebangkitan dan hidup." Sama halnya ketika Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Kebangkitan dan hidup ternyata menjadi penantian bagi orang-orang Yahudi, termasuk Marta dan Maria di sini. Dan sekali lagi, Yesus dengan membangkitkan Lazarus membuktikan klaim atas dirinya itu bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Tetapi siapa yang bisa mengalami kebangkitan dan hidup di sini? Kalimat selanjutnya menjawab, "Barang siapa percaya kepada." Tidak semua orang bisa mengalami kuasa kebangkitan itu. Hanya mereka yang percaya kepada Kristus. Bahkan percaya itu akan membawa mereka pada kehidupan yang kekal. Karena dikatakan ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Mati di sini adalah kematian jasmani, tubuh yang kemudian kembali menjadi tanah. Tetapi kehidupan yang dimaksudkan adalah kehidupan kekal itu. Dan ayat yang ke-26, "Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Iman adalah sarana buat kita merasakan, menikmati, mengalami kuasa kebangkitan. Percaya atau iman. Kalimat yang terakhir, "Percayakah engkau akan hal ini?" dilontarkan kembali kepada Marta yang memang belum bisa memahami, menerima bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Singkat cerita, Yesus diminta untuk mengantar ke tempat pemakaman Lazarus. Dan di sana Yesus berdoa kepada Tuhan. Agar apa? Bukan artinya Yesus tidak berkuasa, tetapi doa itu ingin ditunjukkan agar orang-orang itu percaya bahwa Bapa yang mengutus Yesus. Tentu hal ini berkaitan dengan pasal-pasal sebelumnya, di mana orang-orang Yahudi yang hendak melempari Yesus dengan batu. Di pasal 8 juga di pasal 10. Mengapa? Karena mereka menuduh Yesus menghujat Allah. Sementara di tempat ini, dalam konteks ini Yesus ingin membuktikan bahwa Allah mengutus dia, yang berarti Yesus adalah anak Allah. Mencelikkan mata orang-orang yang hendak melempari dia dengan batu atau yang menuduh dia menghujat Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan bisa kita alami asal kita percaya. Apa itu kebangkitan? Ketika Lazarus dibangkitkan dalam ketidakberdayaan karena kematian itu, kita bisa refleksikan sebagai kematian rohani. Orang yang tidak bisa berbuat apa-apa secara rohani. Mungkin dia mendengarkan firman Tuhan, tetapi lewat saja. Firman itu tidak menyentuh
tidak menyapa, merasa lewat saja. Atau ketika dia dalam pergumulan, tidak ada harapan di dalam dirinya. Dia terus terpuruk dan terpuruk. Tetapi ketika mengalami kebangkitan itu, Lazarus bangun, berdiri, bergerak. Sehingga dia bangkit dan hidup. Apakah kita bisa mengalami itu? Jelas. Karena Yesus sudah bangkit, Yesus hidup. Dan kita pun bisa merasakan kebangkitan itu. Caranya bagaimana? Percaya kepada Yesus. Dua hal yang kita bisa pelajari dalam teks ini. Yang pertama, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi keadaan yang terjepit, ketika kita begitu memohon kepada Tuhan agar Tuhan segera menjawab pergumulan kita, ingat satu hal, ternyata Tuhan lebih tahu dan punya tujuan untuk menjawab pergumulan kita. Entah sedang mengajar kita untuk percaya, entah untuk menyatakan waktu yang tepat kemuliaan Tuhan. Yang kedua, mari kita hidup sebagai orang percaya yang mengalami kebangkitan Kristus itu. Bagaimana caranya? Hiduplah dengan iman dalam segala hal, dalam segala tingkah laku, dalam segala perkataan. Biarlah Kristus itu hidup dalam kehidupan kita. Bagaimana Kristus hidup dalam kehidupan kita? Berkata-katalah yang memberi semangat, berkata-katalah yang membangun orang yang lemah, atau yang menghibur orang yang sedang sedih. Bertindaklah sebagaimana Yesus yang penuh belas kasihan itu. Disitulah kebangkitan itu terjadi dalam kehidupan kita. Nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah sampai kepada kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang terus akan berbicara dalam setiap hati kami, mengajar kami untuk menghidupi kebangkitan Kristus itu dalam keseharian kami, sehingga nyata bagi dunia ini bahwa kami adalah orang-orang percaya yang mengalami kebangkitan Kristus, sehingga kehadiran kami pun memuliakan Tuhan, memberkati orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita dikasihi Tuhan, kita mau mencintai Tuhan yang sudah rela mati buat kita semua. Kita akan
oleh karena rahmat-Mu dan kebangkitan-Mu Tuhan, kami dapat menjalani hidup dengan baik. Namun kami juga mengingat bahwa keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami tidak kami nikmati sendiri. Oleh sebab itu kami ingin berdoa ya Tuhan, untuk Komisi Perempuan GKMI Kenari ini. Tuhan, Engkau berkati program-program yang sudah direncanakan. Tuhan berkati agar dapat terlaksana dan nama Tuhan dipermuliakan. Berikan kesatuhatian, berikan semangat di dalam melayani Engkau. Berikan kepekaan untuk melayani sesamanya ya Tuhan, sehingga Komisi Perempuan GKMI Kenari terus bertumbuh dan bertumbuh, memberkati banyak orang. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. Kami berdoa untuk menghadapi Lebaran ini ya Tuhan, arus balik, kiranya Tuhan menolong pemerintah yang sudah berupaya meminimalkan kecelakaan dengan memperpanjang hari libur atau menata lalu lintas sedemikian rupa. Oh Tuhan, kiranya Engkau memberkati segala upaya ini, sehingga lalu lintas atau arus mudik di Lebaran ini berjalan dengan baik. Orang-orang dapat menikmati masa Lebaran ini bersama dengan keluarga mereka dengan penuh sukacita. Jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan, bahkan orang-orang yang ingin berbuat jahat. Kami berdoa kiranya saudara-saudara kami ini sungguh dapat menikmati damai sejahtera mereka di hari Lebaran ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang terus berbenah diri. Kiranya pun Tuhan terus menyertai, hikmat-Mu menyertai para pemimpin bangsa dan negara kami ini. Hati nurani mereka terus Tuhan pimpin agar memiliki kepekaan dan pengabdian untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia ini ya Tuhan. Dan terus Tuhan juga akan nyatakan orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang mencari kepentingan sendiri. Biarlah dengan cara Tuhan sendiri Engkau akan menghakimi mereka ya Tuhan. Kami rindu bangsa dan negara kami ini menjadi bangsa dan negara yang penuh rahmat dan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap doa kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi kami. Haleluya. Amin. Mari Ibu, kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, pemeliharaan yang sempurna hari demi hari, pemeliharaan daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah selesai, sampai jumpa di ibadah kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.